Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Widya Syarif, Universitas Andi Jema Palopo, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas A semester 3, nomor NIM 19023612011010. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang biaya overhead pabrik. Nah, di sini biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku atau BBB dan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Nah, dapat dibebankan ke biaya produksi dengan cara langsung dengan cara metode proses atau proses costing maupun tak langsung atau metode belanja atau job costing. Dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, penggolongan berdasarkan sifatnya. Yang kedua penggolongan BOP menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga ada penggolongan BOP menurut hubungannya dengan departemen. Nah, BOP menurut sifatnya, yang pertama ada biaya bahan pembantu atau BBP, 2 biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTKTL, yang ketiga ada tambahan gaji tenaga kerja langsung, yang keempat ada biaya produksi karena berlalunya waktu. Ada biaya produksi langsung membutuhkan pengeluaran kas, yaitu jarum, kapur, listrik, gas, dan lain-lain menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi. Yang pertama, 1 biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga untuk keperluan penentuan tarif biaya semi variabel dipecah menjadi 2 unsur, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Menurut hubungannya dengan departemen itu ada 2. 1 biaya overhead pabrik langsung atau direct departemental overhead expense. Yang kedua ada biaya overhead pabrik tidak langsung departemen atau indirect departemental overhead expense. Perlakuan akuntansi untuk bahan pembantu. 1 transaksi terjadi pembelian dan pemakaian, returns pembelian dan returns pemakaian. Yang kedua adalah ada bukti transaksi. 1 untuk pembelian adalah bukti masuk bahan yang dibuat bagian gudang bahan dan nota pembelian diterima dari supplier. Yang kedua ada untuk pemakaian adalah bukti pemakaian bahan dibuat gudang bahan. Yang ketiga ada untuk returns pembelian, bukti transaksinya berupa bukti memo dibuat bagian pembelian. Yang ketiga yang keempat ada untuk returns produksi, bukti transaksinya berupa bukti memo dibuat bagian produksi. Yang ketiga ada akuntansi bahan pembantu, sama dengan akuntansi bahan baku. Yang keempat ada metode mencatat persediaan, yaitu virtual dan fisik. Nomor 5 ada metode penilaian meliputi FIFO, LIFO, rata-rata bergerak, dan identifikasi. Perlakuan akuntansi untuk biaya tenaga kerja tidak langsung dan tambahan gaji tenaga kerja langsung. 1 akuntansi sama seperti akuntansi tenaga kerja langsung TKL dengan tarif per jam kerja dan tarif per unit hasil produksi. Yang kedua ada bukti transaksi, umumnya dibuat bagian personalia atau administrasi produksi, kartu jam kerja, dan daftar gaji. Perlakuan akuntansi untuk biaya produksi karena berlalunya waktu. 1 bukti transaksi berdasarkan bukti memorial yang ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua ada biaya produksi diperoleh dari jurnal penyesuaian untuk membebankan biaya produksi karena berlalunya waktu ke rekening BOP. Akuntansi untuk biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas. 1 bukti transaksi menggunakan bukti kas keluar yang dilampiri berbagai bukti pendukung pembayaran. Yang kedua ada biaya produksi diperoleh dari jurnal penyelesaian untuk membebankan biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas ke rekening BOP. Penentuan tarif BOP yang telah ditentukan di muka. Alasan pembebanan. 1 biaya dihitung tidak perlu menggunakan sampai keseluruhan.
pesanan selesai. Yang kedua ada untuk memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi biaya produk. Langkah-langkah penentuan tarif BOP itu ada 3. 1. Menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Yang ketiga ada menghitung tarif biaya overhead pabrik. Oke, selanjutnya ada dasar alokasi atau pembebanan BOP itu ada 5. 1. Satuan produk. Ini rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan sama dengan tarif BOP per satuan. Yang kedua ada biaya bahan baku, itu dengan rumus taksiran BOP dibagi taksiran BBB yang dipakai dikali 100% sama dengan persen BOP dari BBB yang dipakai. Dan ketiga adalah biaya tenaga kerja, itu dengan rumus taksiran BOP dibagi taksiran PTKL dikali 100% sama dengan persen BOP dari PTKL. Dan keempat ada jam tenaga kerja langsung, ini dengan rumus taksiran BOP dibagi taksiran jam TKL sama dengan BOP per jam TKL. Dan kelima ada jam mesin, itu dengan rumus taksiran BOP dibagi taksiran jam mesin sama dengan BOP per jam mesin. Nah, itulah tadi materi tentang biaya operasional pabrik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesalahan ada pada saya dan kelebihan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih, semoga bermanfaat.